Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, hadir ya? Alhamdulillah hadir pada subuh kali ini. Yang sama kita hormati Ketua RT 33, orang tua kita, para imam, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab 21 Rajab 1445 Hijriah. Secara Masehi kita sudah masuk tanggal 2 Februari 2024. Minggu kemarin kita sudah mengupas tentang perkara takwa. Yang pertama yang dikatakan dengan takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khawfu minal jalil, takut dengan Allah yang maha agung. Yang kedua, al-amal bitanzil, kita berbuat, beribadah, beramal sesuai dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam ayat suci Al-Quran itu. Beribadah dengan dasar yang jelas. Kalau beribadah tanpa dasar yang jelas, itu namanya beribadah yang tidak benar. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ikhlas, ridho, merasa cukup walaupun rezeki yang kita dapat itu sedikit, puas dalam hati kita. Itu 3 perkara yang kita bahas sebelumnya di minggu kemarin. Yang terakhir, yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Ini 4 perkara tadi. Kira-kira apa persiapan bekal yang akan kita siapkan menuju kematian itu? Karena hidup ini ada batasnya masing-masing, ada masanya. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Rasulullah. Karena hidup ini panjang, tentu kita punya bekal.
bekal yang akan kita persiapkan. Dan hadirnya kita pada pagi hari ini merupakan suatu bagian dari bekal juga menuju kematian. Ini adalah perkara takwa. Di dalam bulan Rajab dikupas lagi kita ke belakang. Apa amalan-amalan ibadah di bulan Rajab? Pertama, dianjurkan kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tahhir lisanina minal kizbi wa qalbi minan nifaq wal amal birriya wa basari minal a'yuni khayyana fa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa lam tukhfi sudur. Itu doa, perbanyakkan doa di bulan Rajab supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang saat ini sudah 21 Rajab. Yang kedua, zikir dan sedekah. Zikir dan sedekah. Zikir itu adalah mengingat. Afdal zikri fa'allam annahu la ilaha illallah. Semangat imamnya, semangat pula makmumnya. Loyo imamnya, loyo pula makmumnya. La ilaha illallah. La, kata imamnya la ilaha. Makmum juga loyo juga. Tapi kalau imamnya la ilaha illallah, makmumnya juga lebih kuat lagi. La ilaha illallah. Nah, itu zikir, mengingat. Tergantung daripada imam. Kalau imamnya semangat, makmumnya pun ikut semangat. Namanya makmum. Kalau imamnya baik, makmumnya ikut baik. Nah, itu zikir. Dan yang ketiga, sedekah. Iza dakhala Rajab man tasaddaqa bir Rajab ba'idullah finnar. Barang siapa yang bersedekah apabila masuk bulan Rajab, yang bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka. Pada pagi hari inilah kita berbagi dan bersedekah. Jadi berdoa, berzikir, bersedekah. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat, di bulan Rajab ini ada mukjizat Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mukjizat yang paling besar, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, di Rajab itu ada lagi mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah kan banyak. Pertama, Allah turunkan Al-Quran. Maka kita peringatkan nuzulul Quran. Yang kedua, Rasulullah itu mukjizat Rasulullah yang Allah berikan melalui kun fayakunnya Allah. Jari-jarinya Rasulullah itu bisa terpancar air. Mukjizatnya Rasulullah melalui Allah SWT. Yang ketiga, mukjizatnya Rasulullah SAW, dia bisa dengan makanan yang sedikit bisa mengenyangkan banyak orang. Dengan makanan yang sedikit bisa mengenyangkan banyak orang. Itu mukjizat Rasulullah melalui wahyu Allah SWT. Mukjizat Rasulullah yang paling besar lagi adalah ada suatu peristiwa di bulan Rajab itu yang suatu ketika nanti kita akan memperingatinya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Maka turun ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsal lazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi, maha suci Allah. Makanya kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci. Ini mukjizat Allah kepada Rasulullah, membersihkan hatinya Rasulullah. Rasulullah itu pertama paman beliau meninggal, Abu Talib meninggal. Yang kedua istri beliau tercinta Siti Khadijah meninggal. Lagi bersedih waktu itu Rasulullah. Maka supaya menyembuhkan sedihnya itu, mengembirakan, membahagiakan Rasulullah, hati Rasulullah itu dibedah, dibersihkan, dibedah, dibersihkan, dijahit lagi. Setelah itu baru menerima perintah subhanallazi tadi, maha suci Allah. Berarti Rasulullah menghadap Allah itu dalam keadaan hati yang bersih. Asra bi'abdihi layla, perjalanan. Asra itu perjalanan. Allah memperjalankan abdi, hamba Allah itu adalah Muhammad. Allah perjalankan itu Muhammad pada suatu malam. Lailam minal masjidil haram, di suatu malam itu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra. Isra artinya perjalanan dari Masjid Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau kita dari Mekah ke Masjidil Aqsa pernah berjalan ke sana, Isra namanya perjalanan. Berarti perjalanan dari masjid ke masjid itu Isra namanya, perjalanan. Karena Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Ada 3 alam yang Rasulullah lewati sesuai dengan perintah Isra Mi'raj itu. Yang pertama alam nasut. Alam nasut itu alam dunia, alam yang nampak, alam yang fana. Dari masjid ke masjid itu dikatakan dengan alam nasut namanya. Kita hadir di masjid ini adalah dari rumah ke masjid itu perjalanan. Sudah menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sesuai perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah ini, itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid dan musala ini itu adalah orang yang punya iman, yakin dan percaya kepada Allah dan hari akhirat. Sejauh manapun rumah ibu bapak, yang sini yang paling jauh ini di atas ini Pak Sutrisno, di atas ujungnya di atas. Ya, kalau rumah kami dekat sinilah. Yang jauh kan di atas tuh Pak Sutrisno. Ada yang jauh lagi? Kami jauh bawah. Jauh ke bawah juga, ikut juga jauh ke bawah. Yang ketinggalan datuk jauh ke bawah. Sejauh-jauhnya rumah, kalau iman itu ada, terasa dekat dia ke masjid. Sedekat-dekatnya rumah, walaupun dia Islam tapi tak punya iman, masjid dan musala itu akan merasa lebih jauh. Kenapa? Yang bicara itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Dilanjutkan wa aqamas salah wa aqamus shalah, salat dan
wa ataz zakat, dan zakat. Nah, jadi yang menggerakkan kita itu dari masjid ke masjid itu adalah iman dan hari akhirat. Percaya, bekal nanti akan kembali ke kampung akhirat. Nah, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ala nasub. Berjalanlah Rasulullah itu diisrakan dari Mekah itu ke Palestina, Aqsa. Dulu kan kiblat kita kan di Masjidil Aqsa, Palestina. Sekarang dipindahkan ke Mekah. Di dalam perjalanan itu sampai di Masjid Palestina. Sholatlah di situ Rasulullah mengimami. Datang malaikat Jibril menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah suatu perumpamaan, dibawanya itulah. Nah, ini nampan. Ini ada air susu, ini ada air warna merah. Rasulullah sebelum kita nak mi'raj, pilihlah dua dari minuman ini. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Rasulullah ambillah minuman yang berwarna putih, itu susu. Makanya sebagai kita itu hobi menyusui, hobi nyusu, dilahirkan dengan air susu ibu. Coba kalau Rasulullah ambilkan warna merah, khamar misalnya, tentu kita pun ikut mabuk galoi. Sebelum ke masjid mabuk galoi. Dikasih ini, bukan warna putih, bukan kopi lagi, dikasih sama bakso, bir dikasihnya, khamar. Kenapa? Salah pilih waktu itu. Duduk sambil mabuk, duduk sambil mabuk. Nah, berarti di saat itu Rasulullah memilih hal-hal yang benar. Engkau memilih hal yang benar ya Rasulullah. Alam nasib telah dilewatkan oleh Rasulullah. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah itu untuk mi'raj. Mi'raj itu adalah langit-langit, anak tangga, langit-langit, tingkatan-tingkatan, itu mi'raj namanya. Makanya Isra Mi'raj, perjalanan dan naik tangga-tangga atau langit-langit atau tingkatan-tingkatan. Siapa yang membawakan Rasulullah ini untuk dimi'rajkan? Malaikat Jibril. Itulah yang dilewati dengan alam malakut namanya, alam malaikat. Jadi Nabi Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit yang pertama. Langit pertama dijaga sama siapa? Dijaga sama Nabi Adam. Naik lagi yang langit kedua dijaga oleh Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketiga dijaga sama Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat dijaga Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kelima dijaga oleh Idris alaihissalam. Naik lagi langit yang keenam dijaga oleh Musa alaihissalam. Naik lagi yang ketujuh dijaga oleh Ibrahim alaihissalam. Dari langit-langit tingkatan yang dilewati oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril dan Rasulullah itu ada yang jago-jago itu tiap tingkat tiap langit-langit itu. Singgah dan mampir ditanya oleh nabi-nabi yang ada yang menjaga di sana. Sampai ke langit yang ketujuh itu berarti Rasulullah telah melewati yang dikatakan dengan alam malakut namanya, alam malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya bisa mengantarkan sampai dari tingkat yang pertama sampai yang ketujuh, itulah hak saya. Sebatas inilah kekuasaan malaikat Jibril itu mengantarkan Rasulullah. Dari tingkat 7 itu ke Sidratul Muntaha, itu yang dikatakan dengan alam lahut namanya, alamnya Allah.
bisa bertemu Rasulullah dengan Allah. Nabi malaikat Jibril tak bisa ikut. Disitulah Rasulullah itu melihat bagaimana surga, bagaimana indahnya surga, bagaimana siksaan neraka, bagaimana pemandangan yang ada di surga, bagaimana kehidupan. Itulah Rasulullah melihat itu. Apa tujuannya itu di Mi'rajnya? Menjemput perintah, yaitu perintah sholat. Maka turun hadis Rasulullah katakan, An Anas radhiyallahu anhu, uridat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan usriya bi sholawatun khamsin. Kata Rasulullah, di suatu ketika, di suatu malam aku diperjalankan untuk bertemu dengan Allah. Aku menerima perintah Allah, yaitu sholat 50 kali, 50 waktu. Khamsin, 50 waktu Rasulullah menerima perintah sholat. Lalu Rasulullah sudah menerima perintah sholat, dia turun sampai ke langit yang keenam. Kata Musa, ya Rasulullah, apa yang engkau terima tadi dari perintah Allah? Perintah sholat berapa? Kata Nabi Musa alaihissalam, 50. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, balik lagi kepada Allah. 50 waktu itu sangat berat melaksanakannya. Umatmu itu kecil-kecil. Apa kata di Padang, apa itu? Kete-kete. Ya, tahu ya? Apa itu di Minang itu? Kecil-kecil. Kecil-kecil gitu. Kete-kete. Umatmu itu kecil-kecil. Ngerjakan sholat 20 waktu tak sanggup, wahai Rasulullah. Jadi gimana caranya? Nada, minta koting, diskon, nada kepada Allah. Ya Allah, tadi masukkan dari Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya saya tak sanggup mengerjakan, apalagi umatku, kan umatku kecil-kecil, kata Musa alaihissalam. Untuk itu minta diskon, dikurangi 45 berarti. Turun lagi, tanya lagi Nabi Musa, ya Rasulullah, sudah itu minta diskon, sudah berapa? 5 dikurangi. Umatmu kecil-kecil, balik sampai dari itu 50, 45 bolak-balik tinggal 5. Malu Rasulullah itu menghadap kepada Allah itu sama dengan kita minta kurang dikit kurang. Maka sampai sekarang ini asal dijual sama pedagang minta diskon, minta kurang. Kecil-kecil untuk melaksanakan itu. Apa disambungkan? Sumanu kisah hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi jadi 5 waktu. Dipanggil Sumanu dia ya Muhammad, dipanggil wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawla ladayya wa inna laka bihadhi khamsina. Wahai Muhammad, aku tak pernah menggantikan nilainya. Sesungguhnya perintah Allah sholat 5 waktu itu nilainya itu sama dengan 50 waktu yang aku berikan pertama kali perintah itu. Berarti subuh 10, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, nilainya sama dengan 5 waktu yang kita kerjakan. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh, kalau kita yang beriman bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, luar biasa. Waktu di saat manusia nyenyaknya tidur di saat itu, tapi kita terbangun, berarti sungguh luar biasa. Itu perintah sholat. Lalu setelah menerima perintah sholat itu, apa kata malaikat? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, satu baik kita ambil perumpamaan.
wahai malaikat Jibril, di suatu ketika saya mi'raj berjalan dari langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke 7. Ra'aitu lailatan usriyati rijalan tuqridu safa'ahum bimaqaridin minan nar. Waktu aku berjalan tadi di mi'rajkan, aku nengok ada sekelompok bagian, sekelompok orang, dia menggaruk-garukkan mulutnya dengan penggaruk api neraka. Siapa mereka? Man haulai wahai Jibril. Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, haulai ummatikal ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Itulah bagian daripada umatmu yang pandai berkomunikasi, para penceramah, para dai, para asatis, para ulama yang menyampaikan tapi dia tidak mengerjakan. Yang kena pertama itu adalah ustadz dan ustazahnya. Kata Jibril, Rasulullah, itu adalah umatmu yang pandai berkomunikasi. Yukridullah, itu dikatakan orang yang menggaruk-garukkan mulutnya dengan penggaruk api neraka. Bimaqari di benar. Itu adalah orang yang pandai berkomunikasi. Jadi Pak Chandra banyak ustaz yang di dalam neraka itu, para dai, para ulama, itulah yang dilihatkan oleh Rasulullah di saat Mi'raj. Nanti kita akan perpanjang. Di bulan Rajab ini ada peristiwa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perintah Allah kepada Rasulullah melalui sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Serahkan galau-galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.